Kok iso ya jajal tanya sih ya? Kayak tinggi kayak pagar. Tanya sih ya. Taman Sari. Kampung wisata Taman Sari. Berapa orang kakaknya? Ada yang datang bertiga. Ini berapa orang? 7 dewasa 2 anak. Ya, yang 2 kita dulu. Oh diatur, Bang. Sini Pak, Diatur ya ini. dikelompokkan ya. Dikelompok-kelompokkan. Di dalam untuk foto-fotonya tidak kerumunan. Oh ya, Yang betul. dihitungnya ini yang di atas 5 tahun, jadi ada berapa orang? Berarti 8. 8. Ya. Oh, yang 8 ya. Maju, Yana. Sini. Di kelompok-kelompok nih. Panas. Antri dulu, antri Kak. Misi COVID-19 untuk berkunjung ke Taman Sari saat ini berkunjung ke Taman Sari wajib kita buatkan kelompok dengan batas 10 orang dengan biaya tiket per orang Rp5.000. Kemudian setiap apapun kunjungannya ke Taman Sari saat ini sementara ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan terhadap pemukiman yang berada di dalam Taman Sari ya. Saat ini setiap grup wajib didampingi oleh 1 pemandu yang mempunyai tugas memprotokol wisatawan supaya kita tidak terjadi kerumunan di jalur-jalur titik spot foto Taman Sari ataupun ruangan-ruangan yang ada di Taman Sari sehingga wisatawan benar-benar bisa dapat menikmati bangunan Taman Sari. Foto juga bisa background sebagai bangunan Taman Sari, bukan background manusia seperti sebelumnya ya. Kemudian tugas pemandu juga mengarahkan kita supaya tidak salah masuk ke wilayah pemukiman penduduk yang bukan jalur wisata, karena nanti kita akan melewati pemukiman rumah penduduk, bahkan kita melewati halaman rumah penduduk Taman Sari ya. Karena pemandu itu merupakan sebuah jasa, maka nominalnya berbeda dengan tiket, yaitu 100.000 dibagi jumlah kelompok, hingga bila mana satu kelompok jumlahnya 10, ketemunya hanya 10.000 plus tiket 5.000. Jadi per orang dikenakan Rp15.000, sudah termasuk tiket sama jasa pelayanan pemandu. Oke, untuk saat ini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Ya. Untuk yang 9 nanti tentunya ada selisih sedikit, yaitu senilai Rp16.500 ya. Oke, semua sudah mengerti? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada diskon, Mas. Ya, kemudian saya selanjutkan. Nanti per kelompok akan kami bagikan nomor grup hingga nanti ada batasannya. Di sini interval antara rombongan depan 2 menit, 2 menit dan 2 menit selanjutnya, supaya benar-benar di dalam wisata bisa menikmati bangunan Taman Sari ini demi keamanan dan kenyamanan wisatawan semua. Jadi kalau dihitung dari tempat kita ini sampai kita mau masuk masih membutuhkan waktu 6-10 menit lagi ya. Gitu, monggo masih bersedia? Oke, kalau bersedia nanti kita bagikan nomor grup, nanti ada kolektif. Setelah kolektif kalau sudah bersedia berarti sudah tidak ada refund untuk para wisatawan untuk kembali. Tapi nanti dalam pertengahan keliling Taman Sari ada keperluan lain, sampaikan aja ke pemandunya, mau memisahkan diri mau pulang, nanti ada tim kami yang akan melewatkan emergency exit tanpa mengganggu wisatawan lainnya yang ingin meneruskan ke bangunan berikutnya. Oke ya? Ini grup nomor 53. Oke.
Dan ini grup nomor 54 ya. Dan yang sebelah sini grup nomor 55 oke. Oke, yang bawa kamera selain handphone ya nanti tambah izin fotonya 3.000 ya. Untuk semua lokasi satu kamera aja, kamera selain handphone yang bawa. Mas ya. Jumlah orang 10, ini 9 orang ya? Iya. 2 orang, 2 orang 33 tambah 3.000, 36. Lho iki lho kakek lho duwe karcis lho Mbah Kung. Oh, duwe karcis. Ikut Mas. Nah, atik karcis endi? Kasih senti lho iki. Iki lho lelekmu tak bawa lho. Iki emboke. Lah karcis atik endi? Oh, gak oleh masuk piye engko? Gila. Lah ya, gak masuk. Tapi ya, pegangan engko gak oleh masuk engko. Wis gak boleh hilang, dipegang sik ya. Kalau hilang gak boleh masuk lho engko coy. Oke? Nunggu antrian. Oh, duduk dulu nunggu antrian dulu. Oke. Nunggu antrian. Skip dulu nanti dilanjut. Tapi kalau seumpama capek tinggal bilang, nanti bisa ada teman-teman jalan bisa bantu tuh biar nggak nyasar. Gitu ya? Ya. Mohon maaf tadi dapat nomor grup berapa Pak? 55. 55. Grup Ini 55. Komisioner Mas Sidik ya. Mas Sidik. Oke. Yo, let's go. Pak Sidik, pemandu kita. Lah karcis adik ndi lah. Lah adik gak duwe karcis lah. Tak oleh masuk. Lah. Amin. Lah, gak oleh masuk. Jadi sebelumnya selamat datang juga nih di Taman Sari. Dan sekedar himbauan ataupun saran dari saya, kalau ke Taman Sari saya mohon untuk jangan ada yang ngelamun ya. Oh ya. Nggak boleh. Woi. Bahaya. Ya soalnya nanti kalau ngelamun ini kepentok. Oh pendek. Ya, nanti bakal kita himbau semua memang rata-rata di sini di pendek. Dan karena raja bersurat pendek ini ada dari surat kalau orang kerja biasakan ikut Menunduk. karena ini ada di abad ke-17 kepada gereja 58. Ini bentuk pecahnya. Kalau kita diserang orang Eropa khususnya Belanda, mereka kan nggak bisa jongkok. Dulu susah ngejar kita ke jendela. Oh, alah. Ini yang digunakan untuk buat jaga di abdi dalam atau kalau sekarang di area. Tapi mohon maaf berhubung Taman Sari ini hanya cagar budaya, jadi tempat kita ini masuk sebenarnya area gerbang belakang. Ya, gerbang belakang ini memang sengaja dikasih nama Gapura Panggung karena di atas ini digunakan sebagai panggung sultan untuk melihat anak-anaknya menari di tengah. Nah, kalau Taman Sari sendiri yang dimaksud adalah taman inti, taman indah ataupun taman bunga. Oh. Nah, kalau udah ada tari-tarian, ada panggung, ada taman bunga, yang kurang apa? Air itu. Gamelan. Oh, gamelan. Nah, sengaja gamelannya dimasukkan ke gedung sekawan. Oh, Fungsinya ngerti? belum. Pengeras suara. Nah, jadi bisa kedengeran sampai atas. Hmm. Berhubung juga nanti kan kita pengennya satu arah nih, dan nanti kita juga nggak akan balik sini lagi. Nah, seumpama pengen foto, boleh yuk kita foto dulu, tapi ingat jangan bergabung dengan grup yang lain, ya. Ya. Ya, kita foto sini dulu nggak apa-apa. Kamu ambil sini boleh. Monggo, foto dulu nggak masalah. Nah, di sini kita masuk ke area kompleks pemandiannya ya. Iya, enggak. Kalau di Jawa sebutnya umbul. Apa Ya, ini? jadi sebenarnya ini digunakan hanya sebagai pesandaran goblok ataupun tempat singgah. Kalau gampangannya ini villa. Villa yang digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai yang kedua. Ya, karena kebetulan di tahun 1812 itu kita juga sudah dapat erupsi gede dari Merapi, yang saya punya asumsi itu berarti disertai gempa. Kenapa? Karena dikatakan
kerusakan taman saya itu sampai 80%. Oh ya gempa. Gede ya kan. Gempa. Jadi ya contoh simpelnya kalau yang 2010 kan waktu Merapi meletus ya. Ah. Rumah Marijan nggak ada tuh. Ya. Ini nggak parah kok. Oh berarti lebih parah ya anunya. Nggak pakai gempa. Yang Oh, iya, parah tanpa gempa. 2006. Yang 2006 yang gempa itu malah lumayan parah. Ini kalau mau foto dulu boleh. Ini ada simbol kala juga. Monggo foto dulu. Pegangin ya. Nah di sini kita ke pemandiannya. Awas, coy, hei. Banyak umbul. Nah, ada yang tahu umbul? Ya umbul rumah saya tetap umbul ini. Apa? Apa ya? Coba Sumber air gitu anu ya, muncrat gitu loh. umbul bener. Nah. Wah, nah ini memang semua sebutannya umbul karena dulu ya kita masih sumber ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak bisa karena sekarang ya air dari Merapi kan semuanya ya dari ini hotel semua ya. Jadi sekarang kita air pam aja. Kolam, oke. Oke, kita bisa ke sini ya. Jadi kalau di sini kan sebutannya memang pemandian kan, ini juga bukan tempat berenang. Jadi hanya digunakan untuk berendam ataupun main air. Kalau Jawa tengkum. Nah, tapi untuk simpelnya aja, jadi umbul yang sebelah sini ini yang digunakan untuk mandi anak-anaknya sultan, tapi yang cewek atau pemandian putri. Kalau nama umbulnya ini umbul kawitan. Umbul sawit. Ya, kalau yang di tengah itu umbul pamundap yang digunakan untuk mandi istri-istrinya raja, tapi yang seluruh. Nah kalau yang dipakai raja di mana itu nanti ada di sebelah dalam, di belakang menara itu ya, di mana itu namanya umbul panguras. Jadi dulu kalau sultan sudah berkenan mandi pun itu sultan pilih dulu salah satu dari atas itu. Nah dari atas nanti ya seluruh yang itu nanti diajak mandi juga sama raja di dalam. Tapi ingat sultan kesini itu nggak bisa makan. Yuk monggo silahkan melamun. Kalau pengen kepalanya. Kalau mau coba ya kan. Itu tempat ganti baju. Nah kalau untuk kamarnya raja yang ini, ya. Ini tempat peristirahatan raja. Ya. Dimana dulu ini sebenarnya tidak menggunakan kayu, tapi pakai media bambu. Iya, jadi ya kalau dipakai tidur kan jadi empuk ya, mantul kalau bambu ya. Iya. Kalau untuk uapnya pun bisa maksimal karena ini yang digunakan untuk ekstra tadi Pak. Di bawahnya dikasih apa ini kalau ini? 100. Nah, kalau 100 kan mangi. Kalau yang impor ya sederhana. Oh. Nah, jadi kecil juga sih nggak gede, kalau gede matang Pak. Jadi kecil aja, jadi buat penghangat tapi biar wangi. Oh. Jadi ya setelah sultan mandi berdua, jadi baju-baju bersama, tapi berdua ya sama saudaranya tadi ya. Nah, terus kemudian istilahnya di sini. Nah baru dari sini tadi sebenarnya terakhir baru lihat tari-tarian Pak. Karena itu tadi kan gerbang belakang. Cuman yang saya nggak tahu sampai sekarang ini di sini sultan sama saudaranya ngapain? Karena itu di buku nggak ditulis. Ya tidur Pak. Sanggup saja tidur. Nah, ini oke, kita tunggu yang itu, kalau mau lihat yang dalam, tapi kalau nggak kita bisa langsung ke depannya. Ini atas buat apa Mas ini? Oh. Ini loh, Atau mau langsung ke gerbang depannya? Misalnya, yuk. Kalau mau ke gerbang depannya, mau lihat sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Biar nggak apa-apa, Sang. Masuk dulu. Minggir. Tempat bilas kalau habis berendam. Masih.
tidak bisa semua materi. Silahkan foto. Pas Kak, buat jalan nggak? Yo, ini kalau mau foto bersama tuh di situ bisa. Agak turun ya. Nah, Mau foto nggak? ya. Iya Pak Sidik, Pak Sidik, Pak Sidik. Enggak, itu tanya. Hah? Lain. Ini dulu ya di Batam. Oh, Ya, cuma di sana kan sudah pemukiman. Nah, jadi dibalik. Sekarang bukan jadi belakang jadi depan. tapi kalau sultan datang pun dulu nggak langsung mandi Pak. Karena kalau langsung mandi keringetan masuk angin. Nah dulu di sini ada namanya gedung lopak-lopak ataupun dua tingkat ya, yang dimana fungsinya kayak WC dulu. Pintunya buat sultan ngadem dulu. Oh, ngeses. Nah nanti setelah berkenan untuk mandi baru sultan naik ke menara tadi. Ini salah satu selir mandi, istirahat berdua, terakhir baru lihat tarian tadi. Oh, Ini gerbang belakang. Nah nanti habis dari sini kita bisa menuju ke istana airnya yang di sana. oh sana. Kuat ya? Iya, iya. Ya kuat yuk. Masa mau foto dulu? Mohon maaf sekarang ditutup karena itu mulai tanggal 29 kemarin kebijakan dari kantor dibilang disakralkan nih, tapi ya ininya nih sebenarnya bukan karena disakralkan, kalau disakralkan kan dari dulu ya kan. Iya. Sebenarnya karena di November kemarin kalau ingat tuh kan Jogja Covid signifikan naiknya nih. Nah ini area yang tertutup dan di sini itu orang pasti rebutan pengen foto di tengah, sementara di dalam itu udaranya kurang. Kenapa kok rebutan foto di tengah? Spotnya, bukan karena hal lain ya? Karena itu aja. Oh, Kalau udah lihat ini pasti pada naik yang banyak. Iya. Yuk. Mbak Mary. sumur gemuling. Ah, udah pasti kan? Oh iya ini. Ya iya, tapi ya maaf ya. Nah, itu karena itu aja sih. Untuk sementahun waktu di Tahun. awas awas. Tanggal 20 kemarin dan itu pun yang nyuruh nggak pakai anak kan Langsung. tanggal 19 sore itu kelihatan bahkan bilang besok kudu tutup. Hush. Ya udah langsung tutup ya gimana, kita jangankan saya Pak ya, mohon maaf nih kan nonton dulu nih yang Pak Jokowi aja yang punya Indonesia ataupun Pak Presiden ya Iya. itu nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena di sini Oh nggak bisa ya. Betul. nah, keluarga lah orang yang punya ini keraton. Keraton, jadi ya, betul. Sultan mau bilang apa ya begitu. Betul. Bukan kata ini halaman rumah bapak, ya kan? Bapak mau ini ditutup, ya ditutup kan? Iya. Atasannya bapak punya hak nggak? Nggak. Tidak ada. Itulah istimewanya Jogja. Punya teritori sendiri.
Itu awalnya dikarenakan dulu itu Sultan ya, itu bukan karena Jogja mau ya gabung dengan NKRI, bukan, tapi karena dulu ini sebenarnya diminta sama Insinyur Soekarno. Ya mungkin sampai datang Sultan aja. Istilah dulu di sini boleh Pak. 2 Kudoro, ketiga Siwojo, ketiga Ibnu Jarot. Ya dulu kan, ini Sultan Raja yang rombongan ini. Ambil istilah dulu. Yang mau diminum silakan, yang mau kalian boleh. Nanti gantian ya, ceritanya biar sama grup yang lain. Yo ngangkring sekali-kali. Aduh. Apa kak? Jeruk itu kak? Manis loh kak, jeruk ya? Nyoba nggak pakai gula loh, ini enak loh. Ditutup? Enggak. Oh enggak ya? Cuma harap kok Pak. Oke. Oh harap iya. Nanti biar saya nutup nggak apa-apa. Masuk dulu monggo, silakan digunakan untuk foto-foto ya 5 sampai 7 menit nggak apa-apa Pak. Ya. Ini nggak diburu-buru kayak di tadi nih, karena di sini masih lumayan aman. Lokasinya luas. Ya, kalau cuma dipakai sampai 60 orang aja masih mampu. Masih muat ya? Iya, masih luas karena ini kan towernya itu Pak. Satu pandang menara intai. Tapi asumsinya orang asing ini kastil di tengah air, makanya di tanah air. Oh. Water castle itu Pak. Water castle. Ya, kalau dari situ aja lihat keraton bisa, lihat taman sari bisa. Dan semua rumah yang ada di sini pasti nggak lebih tinggi dari Sini. bangunan. Emang nggak boleh lebih tinggi ya? Udah kayak hukum aja, nggak usah di sini. Iya, adatnya seperti itu. Jadi Oh. intinya mawas diri lah Pak. Karena dari keraton masa kita lebih tinggi dari yang punya. Oh iya iya. Nggak sopan, setelah itu nggak neraknya. Ya. Betul. Monggo silakan. Ya, ini. Foto-foto ulang bisa deh. Ya. Oh, kene loh Kak anu, Kak Beklek. Tinggi sekali, kelihatan semua rumah-rumah. Ayo kak. Oh, dhuwur to coy, rumah-rumahnya ketok to. Ayo balik. Iya. 1, 2, iya. Lihat mau sendiri nggak ada. Loh iya, sampai sekarang pun ada. Ini keraton. Hamengkubuwono ke berapa ya sekarang ya? Ke 10. Lu apa 11 lah, lupa ya kak. Sri Sultan Hamengkubuwono. Bilang ini villa dan sebagainya itu sebenarnya kalau saya kurang pendapat. Yang jelas ini untuk tower ya, menara jalan karena selama-lamanya muslim waktu sholat ya kan. Yang kedua di kan tadi kan ada kayak 2 lantai lah, itu digunakan untuk meeting lah, pertemuan jadinya jaga di sini siap peran semua lah karena buat protek keraton kelihatan di sana kan masjid sama taman sari. Ya, jadi kalau dibilang villa aja ya taman sari tadi itu villa. Oh. Dah, ayo jalan. Jadi saya luruskan ya, yang kita yang masuk akal aja. Kalau di sini memang ya pas siap perang semua, makanya kenapa orang dulu kok dibilang kuat Pak? Kuat ya.
Karena sebenarnya gini, mereka salah kaprah atau Belanda itu salah kaprah. Yang dikira ini keraton padahal di sini orang siap tempur semua. Nah, makanya kita menang terus, Pak. Ya kalau dibilang dari segi senjata kita kalah ya kan. Iya. Tapi kita menang strategi. Jadi bayangin aja dulu kan di sini air semua nih. Danau kan. Mau nyebrang sini kan kudu pakai perahu, becek. Nah senjata orang dulu kan tanah, Pak. Yang menang atas dong. Dari atas enak dia. Iya. Kan gitu. Masuk akal nggak? Itu aja kalau sana ya. Yang masuk akal aja. Ini kita gini, Pak. Ke kiri. Ke sini lewatnya sini. Orang dulu memang naik perahu sih. Kalau sekarang kita jalan. Nah, kalau orang ini khusus digunakan buat sultan. Kalau sultan mau menenangkan diri di Pulau Panembong itu yang di tengah. Nah, karena menenangkan diri lama, nah banyak dibilang itu tempat Mediasi. meditasi. Meditasi kok mediasi. Itu aja di Padang namanya Panembong. Nembong ya, jadi kata meminta ya. Tempatnya berdoa aja. Dan berdoa lama banyak juga ya, meditasi juga nggak salah sih. Meditasi kan berdoa juga. Jadi awas kepala ya, Awas, Pak. jangan coba-coba. Karena ini korbannya udah banyak. Tujuan kan? Ini deh. Minggir. Nah itu dermaga satunya apa, Pak? Dermaga. Ya, kalau dulu Oh, dulu danau ya, ya. Jadi sebelah bawah kita kiri ini kan air. Dulu nyebrang dari sini ke sana kan pakai becak itu, Pak. Dan kalau dari Menara tadi itu bisa lihat yang datang musuh Atau prajurit. lawan. Atau... Kalau lawan Nah. jempol, kalau teman sendiri ya nggak masalah kan gitu. Kalau villa ya yang di Taman Sari tadi itu villanya. Tapi ya banyak lah yang cerita ini nih. Nggak apa-apa. Kan penyampaian beda-beda ya. Tapi intinya mas nggak main yang jauh, Pak. Itu nggak beda kayak orang dulu bilang ya senjata kok sapi. Masuk akal, Pak, karena orang dulu yang punya senjata Oh, sapi-sapi. dari Ya. itu orang-orang tertentu. Nah dulu besi susah ya. Ya kan? Kalau lawan kayu ya menang besinya, Pak. Masuk akal nggak? Nah itu yang benar. Kalau sekarang banyak bilang sapi ya sebenarnya bukan masalah apa-apa sih dulu. Karena dulu besi susah itu aja. Nih. Nomor tadi masih inget ya. Oh, ya itu anu. Ya kalau saya mas ceritanya berdasar yang masuk akal aja, Pak. Jadi dulu nyebrang, nah enak. Kayak kita muter 4.700 salah itu enggak. Ya iya kalau kita muter, Bu. Kalau dulu kan pakai perahu enak. Adanya tuh, tadi kalau menghubungi Kelihatannya enggak sebegitu jauh. Jalannya enggak terasa jauh tapi begitu dilihat gini loh kok jauh. Iya. Karena apa? Itu butuh durasi kalau buat nyebrang itu paling nggak 5 menit, Pak. 5 menit kalau yang sholat sudah pada kelar. Kalau mas semah musim kan waktu sholat. Nah kalau sholatnya udah selesai kan bisa buat lari, Pak. Jadi buat nahan sih. Itu aja nih. Jadi untuk grup 55 ya, terima kasih Ya. atas kunjungannya. Terima kasih. Banyak salah-salah. Sama-sama. Jadi kita sudah sampai, jadi kita bisa di sini. Monggo silahkan melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin mudah-mudahan atau besok ada waktu lagi bisa ketemu di Taman Sari ini sudah lebih aman ya. Amin. Kita lagi masa kayak gini. Ya. Tetap ya aman dulu baru nyaman. Amin ya. Nyaman dulu lah. Monggo. Oke, terima kasih Pak Sidik. Terima kasih.